Oke, kemudian Bapak Ibu, saat saya lihat bahwa banyak hal yang harus dikoreksi, tetapi kelompok lain tidak mengkoreksi. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tuh saya tadi kalau secara ini ya, secara umumnya gitu. Saya marah atau senang tadi? Resen silakan. Saya marah atau senang tadi? Oke, Alfi Hidayati lagi. Lama-lama Alfi Hidayati jadi dukun ini dia, Pak. Alfi Hidayati, saya marah atau senang? Tidak juga marah, tidak juga senang, Pak, kalau menurut saya. Oke, Bapak Ibu. Mau marah itu ya, Pak. Linda Wastri. Kalau menurut saya sih Pak, Bapak nggak marah tapi tidak senang. Jadi maksudnya gini, Bapak kurang suka karena tidak ada tanggapan dari yang lain itu tidak berarti nampak sekali kalau seandainya anggota diskusi ini tidak memperhatikan atau isi dari yang disampaikan gitu. Jadi Bapak tidak senang, tapi cara penyampaian Bapak itu dengan tertawa, bukan dengan marah. Perlukah dianalisa cara marah? Paham kan? Oke. Perlukah kita menganalisa cara marah yang terbaik? Yang marah itu membuat orang sadar dan mau melakukan apa yang kita inginkan. Bukan membuat orang sakit hati dan bahkan dia melawan apa yang kita inginkan. Perlukah kita mempelajari itu? Perlu. Ya? Oke. Alfi lagi. Saya mau minta Bu Ratna lah bicaranya. Ya, Bu Ratna. Terima kasih Pak. Perlu Pak, kita harus mengetahui posisi seseorang itu bagaimana dia, sedang marahkah atau sedang bagaimana. Jadi kita tahu bagaimana pula kita ke depannya gitu Pak. Oh, maksud saya bukan begitu. Maksud saya gini, Pak. Seseorang mengecewakan kita. Karena seseorang mengecewakan kita membuat kita marah. Kita memarahi dia tujuannya agar dia berubah. Bukan agar dia melawan, ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan, Pak Ren kan? Kita memarahi dia dengan tujuan dia berubah. Yang sering kita lakukan, kita memarahi dia, akhirnya dia semakin melakukan hal yang tidak kita sukai. Kan tujuan kita biar dia berubah. Iya kan, Bu Ratna? Iya, Pak. Misalnya saya kan, saya sudah catat gini banyak kekurangan. Tetapi kelompok tidak bahas, tidak mengkoreksi. Kan saya kan seharusnya mereka harus mengkoreksi. Tapi ada dua pilihan bagi saya. Kalau saya marah dengan cara marah umum, maka orang tidak akan memperbaiki diri dengan ikhlas. Padahal saya fasilitator guru penggerak. Marah saya kan marah menggerakkan. Paham Pak Alen ya? Guru penggerak saja dia harus menggerakkan, apalagi fasilitator. Masalah guru penggerak disuruh menggerakkan, fasilitator marahnya tidak menggerakkan. Paham kan? Maka perlukah kita marah guru penggerak itu harus berbeda dengan marah guru biasa gitu. Iya. Marah guru penggerak itu membuat orang tergerak untuk bergerak kan gitu kan. Iya. Oke, Bu Alfi, terakhir Bu Alfi sebelum kita tutup. Iya Pak, makasih Pak. Saya sangat termotivasi dengan cara Bapak padahal sebetulnya marah tapi tidak menampakkan ekspresi marah. Menurut saya memang yang seharusnya kita lakukan apalagi sebagai guru dan apalagi sebagai guru penggerak. Karena kalaupun marah tanpa solusi, tanpa menggerakkan orang lain itu percuma saja, yang akhirnya pihak yang kita marahi akan semakin membenci atau membuat perasaannya dongkol sama kita. Jadi saya sangat termotivasi dengan cara Bapak seperti itu. Mungkin kedepannya kita harus memperbaiki cara marah kita. Ya Pak, makasih Pak. Ya Bu Alfi, satu kunci dari Bu Alfi, kalau keinginan kita itu kita salurkan membuat orang marah, maka kita gagal menjadi guru penggerak. Ya, kalau ide kita kan untuk kebaikan, tetapi akhirnya
membuat orang menentang, sebenarnya kita gagal menjadi guru penggerak. Oke, Pak Imal. Mute itu Pak, mute. Speakernya mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal. Menurut saya ini memang sesuai dengan daerah kami Pak. Cara Bapak marah itu. Jadi istilahnya di Minangkabau itu Pak. Bagi kami itu alun takilik la takalam kalau bahasanya. Jadi marah Bapak tuh kesannya lain bagi kami. Ada pukulan untuk bisa berbuat banyak. Jadi istilahnya itu lebih apa namanya, kata hiasan itu Pak kepada kami. Di Minangkabau itu sangat pula halus sebenarnya Pak. Tapi akhir-akhir ini Minangnya udah mulai tipis Pak, tinggal kabaunya lagi Pak. Itu. Jadi kami coba Pak memahami itu, belajar banyak. Mudah-mudahan ending nanti dalam PGP ini kami akan terlahir sebagai guru penggerak yang bergunalah bagi semua insan pendidikan. Terima kasih Pak Awal. Oke, Pak Imal. Assalamualaikum. Pak Imal, menurut Pak Imal kalau karakteristik saya sebagai orang Batak marah itu gimana? Sesuai dengan Minangkabau itu Pak. Enggak, Pak. kalau seharusnya kalau menurut saya, kalau karakteristik saya sebagai orang Batak gimana marahnya? Biasanya kalau waktu saya di Batam tuh Pak, memang Batak, ya. Iya Pak, Ada teman saya kerja di sana, Batak, Palembang segala macamnya kan. Memang agak ada kerasnya gitu. Iya, keras. Iya Pak, betul Keras. Pak. Satu kata kunci lagi Pak Imal. Kalau Bapak mau menggerakkan orang, Bapak harus pahami apa yang disukai orang, bukan disukai Bapak. Betul Pak. Saya kan orang Batak. Kalau di sini biasa kami kalau bahasa-bahasa yang kasar itu bukan tidak menyakitkan hati bagi kami kan. Berkau-kau gitu, kau biasa itu. Aku kau pun keras kali kepalamu, biasa itu kalau di sini. Tapi di program guru penggerak ini, fasilitator kan harus memfasilitasi guru gitu, harus memberi contoh. Satu kata kunci Pak, di mana Bapak berada, Bapak menggerakkan itu sesuai dengan keinginan orang, bukan keinginan Bapak. Oke Bapak Ibu, hari ini sudah kita sudahi pembelajaran. Saya pikir pembelajaran kita yang penting ini bukan hanya yang ditugaskan, tapi ada banyak hal yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya kan? Karena semua orang adalah guru, semua tempat adalah kelas, semua kita adalah pembelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.